Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit ya RSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Kabupaten Pamekasan dapat menjumpai sahabat smart semuanya kembali dalam program talkshow interaktif ya. Tentunya kita akan membahas persoalan seputar kesehatan ya dan juga biasanya juga akan dibahas tentang seputar pelayanan di rumah sakit ini. Oke, sahabat smart yang berbahagia, mudah-mudahan Anda semuanya berbahagia pagi ini sehingga bisa kita sama-sama sharing nih di sini. Sesuai dengan apa yang sudah kami informasikan bahwa siang hari ini kita akan membahas tentang topik yang memang di bulan ini diperingati sebagai Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia ya, tepatnya tanggal 10 September kemarin. Nah, hari ini sudah ada di tengah-tengah kita, sudah hadir nih narasumber kita yang kita akan bahas tentang topik bagaimana sih sebenarnya bicara mengenai bunuh diri itu sebetulnya boleh nggak sih kita ngomong itu, atau memang seharusnya dibicarakan ya, tabu atau enggak kita ngomong tentang kasus bunuh diri ini sehingga kita bisa melakukan pencegahan secara dini. Nanti kita akan bahas dengan narasumber kita yang sudah hadir di sini tentang bagaimana, kenapa sih orang kok bisa melakukan bunuh diri, alasannya apa saja dan siapa saja yang beresiko untuk memiliki ide-ide seperti itu, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk mereka sebagai orang-orang yang terdekat mereka atau orang-orang yang berada di sekitar mereka untuk memberikan pertolongan. Dan nanti juga akan kita bahas bagaimana sih tekniknya kita melakukan pendekatan kepada mereka, berkomunikasi efektif seperti apa sehingga ketika kita diajak ngomong oleh orang-orang yang mengalami potensi melakukan kegiatan bunuh diri ini, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka secara tepat ya. Kira-kira seperti itu. Kita akan bahas tentang itu ya. Saya ingin nyapa narasumber kita nih yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Oh ya, sebentar Bapak Ibu, nanti kalau yang ingin berkonsultasi langsung dengan narasumber terkait topik ini, silahkan nanti bisa menulis di kolom komentar ya. Jadi nanti bisa di sana secara langsung bertanya kepada narasumber kita. Kita sapa langsung saja ini. Sudah senyum-senyum dari tadi. Kalau lihat beliau ini vibes-nya positif sekali saya. Kayak ada plong tersendiri gitu. Oke, saya sapa ada Dr. Indri, spesialis kedokteran jiwa SPKJ. Selamat pagi dok. Siang deh ya. Selamat siang Mbak Nur. Saya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini kalau ngomong sama SPKJ beda ya, lembut gitu, apa ya, adem gitu ya dok ya. Gayanya tuh. Jadi ada nuansanya itu, nuansa pendingin gitu ya. Jadi oke, dokter, ini sehat-sehat ya dok? Tentu sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Dok, selamat Hari Mencegah Bunuh Diri Sedunia tanggal 10 September gitu. Iya, 10 September kemarin. Sudah agak lewat tapi masih dalam bulan ini ya. Mudah-mudahan kita nanti bisa memberikan pencerahan nih dok pada masyarakat ya. Amin. Memberikan informasi-informasi yang tentunya kita harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Karena kalau kita lihat nih dok, saya mengamati ya scroll Instagram, kemudian TikTok, ya berita-berita di media sosial akhir-akhir ini tuh marak sekali kasus bundir ya, istilahnya begini dok, bunuh diri. Suicide ya. Oke, suicide ya bahasa ini ya, suicide. Kira-kira kenapa sih dok kok saya baca itu dari semakin nambah tahun ini, dalam 1 tahun tuh kasusnya nambah terus gitu. Di 2023 kemarin tuh banyak sekali naik dari yang kasus di 2022. Kira-kira kenapa sih dok faktor yang menyebabkan itu? Kalau ditanya kenapa, ya tentu banyak faktor ya Mbak. Kenapa kok bisa begitu? Pertama, sosial media kita kan juga sudah sangat luar biasa sekarang, sehingga kejadian di pucuk gunung gitu aja kita sudah bisa tahu, terekspos ya. Kalau dulu mungkin kurang begitu.
Terus kemudian sosial media itu lagi yang menyebabkan seseorang itu merasa dirinya kurang begitu, karena ada flexing kan. Oh iya betul. Begitu Compare dirinya sendiri sama dia ini, membandingkan kadang. dirinya dengan orang lain, di mana orang lain kok enak ya, kok rumahnya bagus ya. Ya kan sekarang itu namanya home tour tuh kan, ini rumah saya, ini dapur saya begitu. Sedangkan orang yang berkekurangan Iya, iya. melihat kok mereka enak ya hidupnya ya, sedangkan saya harus begini, harus begitu begitu. Atau kemudian flexing pacar. Ini ada ya, Dok? ya, kok pasangannya kok begini setia ya, begini kok pasangan saya nggak peduli ya sama saya, kok begini begitu. Akhirnya kan timbul hal-hal di samping memang beban kehidupan semakin meningkat, faktor ekonomi ya, kemudian manusianya juga semakin cuek, walaupun mereka di media sosial itu nampaknya aware care, tapi ternyata secara kehidupan pribadi beda dengan tampilan yang ada ya, tampilannya kan. Jadi kesenjangan sosial juga semakin besar, jadi seseorang juga kurang bisa mencari jalan keluar yang baik untuk solusinya, untuk mencari solusi dari masalahnya, sehingga akhirnya lari ke arah sana, ke arah bunuh diri. Untuk itu Mbak Nurul, mengapa sih penting kita bicara tentang suicide ini? Ya, salah satunya adalah intervensi dini, dan social support itu sangat-sangat besar peranannya dalam mencegah suicide. Jadi pencegahan, pencegahan dan social support. Jadi kita tekankan lagi, social support itu ternyata sangat besar peranannya dalam mencegah suicide. Di samping suicide itu ternyata penyebab nomor 2 kematian di usia 15-29 tahun. Wow. Jadi cukup besar penyebab kedua. Selanjutnya setiap 40 detik ternyata orang meninggal karena suicide. Setiap 40 detik di dunia dong. Dan terakhir hampir 800.000 orang meninggal karena suicide per tahunnya. Sehingga kita memang perlu membicarakan ini. Karena ternyata suicide itu adalah kondisi ya, bunuh diri adalah suatu kondisi yang memang perlu kita bicarakan. Bukan hal yang tabu. Dalam rangka untuk mencegah suicide itu sendiri. Jadi gimana kita sebagai orang awam, sebagai orang sosial, sebagai orang yang memiliki teman, memiliki saudara dan sebagainya, harus aware dengan sekitar kita yang nampaknya mungkin perlu bantuan untuk membicarakan ini, sehingga sampai tidak terlaksana ide-ide yang sudah muncul itu. Nah, bagaimana caranya ya? Tentu kita aware itu tadi dengan look, ya, listen, sama link. Nah, ini ada ilmu dari teman saya juga, ini saya ambil ya. Look, kita perlu memperhatikan, melihat sekitar saudara kita, siapa saja di sekitar kita yang mungkin memang ada tanda-tanda membutuhkan pertolongan. Ya. Kemudian listen, kita harus menjadi seseorang yang mau mendengarkan. Ya, mendengarkan, bukan mendengar. Mendengarkan itu kita melakukan dengan empati. Udah nggak boleh simpati ya, Dok ya, ikut-ikutan nangis. Jangan. Nanti sakit sendiri. Nah, yang terakhir adalah link. Nantinya kita bisa mengarahkan. Kalau seperti ini, ayo boleh lo kamu datang ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, atau ke dokter umum itu. Mengkoneksikan itu ya. Itu tugas kita semua loh, bukan hanya tugas tenaga kesehatan. Tugas kita semua sebagai individu. Ya, karena saya melihatnya itu, Dok, kadang orang tuh masih tabu ya, malu untuk mengungkapkan, untuk bilang bahwa I'm not okay itu. Ada beberapa yang masih izin ya kalau ngomong kayak gitu itu ke orang gitu, tapi sebetulnya itu penting sekali kan, Dok ya. Misalkan kalau kita lagi ada masalah gitu, kita lagi sedih, bilang ke orang bahwa aku loh sekarang lagi sedih, itu kan juga perlu diungkapkan ya, supaya orang di sekitar kita pun juga bisa memahami kita gitu. Betul. Iya nggak sih? Perlu kita
ekspresikan, Nah. perlu kita menggambarkan perasaan kita ke orang lain dengan tepat, itu perlu. Iya. Supaya kita tidak ngenes sendiri istilahnya. Bukan berarti nanti ada yang bilang, wah masalah kok diumbar-umbar, kan ada yang bilang gitu ya, wah nanti kalau saya cerita ke nanti bocor dan sebagainya. Ya tentunya kita bisa memilah-milah kepada siapa kita bicara, hal-hal apa yang kita perlu sampaikan, tetap harus dipilah-pilah. Kalau memang nggak kepingin bocor ya kita sampaikan ke tenaga profesional, karena tenaga profesional terikat dengan Janji ya. ketika jabatan profesi. Ini ya dok ya, sesuai sama tema yang diangkat di tahun 2024 itu ya, mengubah narasi bunuh diri ya dok ya. Jadi kita berusaha sosialisasikan, kampanyekan bahwa ide bunuh diri itu ya, disampaikan gitu, biar orang lain bisa menanggapi, membantu kita ya, memberikan support dan dukungan untuk kita ya. Atau kita harus aware ketika ada orang lain yang nampaknya mengarah ke sana. Contoh kasus, ada orang bilang, kok rasanya saya lebih baik ditelan bumi aja deh. Itu udah sign kayak gitu itu ya. udah standar. Berat banget hidupku. Lebih baik aku tidak terlahir di dunia ini. Itu udah termasuk sign ya dong? Iya. Banyak dari yang dokter sampaikan tadi, selain misalkan dari verbal kayak gitu-gitu, kira-kira apa lagi sih dok perilaku-perilaku yang menunjukkan bahwa orang ini memiliki potensi untuk melakukan kegiatan bunuh diri itu? Iya, jadi sebelum mengarah ke sana ya, kita harus tahu dulu alasan bunuh diri itu apa. Bermacam-macam. Dari mulai orang yang hopeless, helpless, ya. Kemudian ada yang karena halusinasi, dan yang terakhir karena histrionik. Ya, nanti kita bicarakan ya. Hopeless, helpless ini identik dengan depresi, merasa putus asa, ya, merasa tidak berguna, merasa tidak mampu untuk hidup lagi, merasa kesepian, itu hopeless ya, mengarah ke depresi yang pada umumnya orang yang identik mengarahkan suicide itu ya karena itu ya kan. Nah, tapi jangan lupa ada suicide yang karena halusinasi, artinya pada orang-orang yang dengan kita katakan adalah psikotik ya. Psikotik itu seseorang yang mengalami hendaya berat. Hendaya berat itu ketidakmampuan berat dalam menilai realita. Itu psikotik. Sehingga mengakibatkan dia tidak mampu dalam membedakan baik dan benar, membedakan salah dan baik dan buruk, salah dan benar, sehingga juga tidak bisa menimbang-nimbang sesuatu, kemudian mengakibatkan hubungan antara relasi dengan orang lain terganggu. Nah, orang psikotik ini biasanya juga karena apa penyebabnya ditandai oleh adanya halusinasi, terutama adanya suara-suara halusinasi pendengaran ya, suara-suara yang mengancam, suara-suara menyuruh, suara-suara yang menuduh, suara-suara untuk perintah. Nah, itu yang perlu juga diwaspadai. Karena kadang-kadang tampilannya tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba dia lari keluar, masuk ke sumur. Nah, ternyata ada bisikan yang menyuruh dia, mengancam dia, kalau kamu tidak melakukan itu, keluargamu mati. Itu benar adanya, karena memang ketika mereka sudah sembuh, ketika saya tanya ternyata memang benar begitu, mengancam sampai mereka bingung harus melakukan apa, dan mereka merasakan itu nyata, bukan suatu hal yang halusinasi itu. Jadi itu pasiennya kalau itu seperti itu tentunya ya harus dengan pengobatan ke profesional dengan psikofarmaka ya utamanya ya. Kemudian yang ketiga adalah histrionik. Jadi kita ngambil tadi H itu 3H ya, hopeless. Sama helpless. Terus halusinasi, yang 3 histrionik. Histrionik itu impulsif juga ya, artinya begini, mereka melakukannya itu adalah untuk seeking attention, mencari perhatian. Ada, tidak semua, tapi ada. Ya, misalkan tindakan-tindakan impulsif seperti bertengkar dengan suami, tiba-tiba melihat baygon diambil diminum, dia tanpa pikir panjang kan, dia melakukan itu impulsifnya, minum, terus tujuannya dia supaya suaminya lebih perhatian.
Itu ada. Tapi memang berniat untuk ini ya dok, bukan hanya menggertak aja gitu. Dia tidak berpikir panjang. Oke. Dia tidak tahu akibatnya. Seperti tiba-tiba minum Polstek ya. Dia tidak tahu tuh akibatnya Polstek itu dari kerongkongan bisa lubang, Sih. lambung bisa bisa bocor. Jangka panjangnya seperti apa? Yang penting dia begitu dalam rangka untuk menarik perhatian orang yang Orang yang ini ya. Oke, itu tadi beberapa alasan kenapa orang bisa sampai jatuh pada tindakan bunuh diri ya dok ya. Kemudian lanjut dokter mengenai apa namanya sign dan apa namanya yang bisa kita amati dari mereka gitu. Ketika mereka punya potensi untuk itu, kita sebagai orang di sekitarnya itu bisa mengenali itu dengan seperti apa. Kalau misalkan si yang bersangkutan ini nggak ngomong secara ini ya, nggak mengekspresikan feelingnya ya, itu kita bisa mengenalinya dengan apa saja dokter? Ya, tentunya yang bisa kita tangkap itu adalah yang alasan tadi yang pertama, yang mengarah ke depresi. Yang nomor satu itu yang bisa kita. Kalau yang impulsif, tentu impulsif kita tidak bisa menduga. Kalau yang halusinasi apalagi. Ya. Untuk yang depresi, tentunya kita harus paham ada tanda-tanda depresi yang orang kita juga harus pahami, yaitu antara lain ada tanda utamanya. Tanda utama itu 3, adanya anhedonia, kemudian anenergia, terakhir adalah afek depresi. Anhedonia itu apa? Anhedonia itu suatu kondisi di mana dia sudah tidak bisa lagi merasakan kesenangan yang dulu dia rasakan. Misalkan dia sudah tidak menggemari hobinya lagi. Biasanya dia tuh senang masak, sudah nggak mau masak. Biasanya dia suka olahraga, sudah nggak mau olahraga. Biasanya juga suka melakukan hal-hal yang menyenangkan buat dia selama ini, sudah dia tidak lakukan lagi. Itu tanda. Ya, kemudian anenergia. Dia seakan-akan tidak punya tenaga untuk melakukan sesuatu. Males ya. Jadi malas-malesan, tiduran seharian. Ya, malas beraktivitas, tidak mau keluar rumah, tidak mau kumpul sama orang. Mandi aja malas ya dok biasanya. Perawatan diri berkurang. Ya, menarik diri. Ya, kemudian yang terakhir afek depresi. Jadi mukanya kelihatan, afek kan ekspresi wajahnya. Kelihatan memang dia depresi, murung. Canda kan dok? Sedih kan? Gitu. Ditambah gejala-gejala tambahan seperti apa itu, sulit konsentrasi, malas makan, ide bersalah, ide tidak berguna. Jadi sehari-hari omongannya itu kayak, aduh saya tuh buat apa ya hidup kayak gitu. Ide bunuh diri bahkan bisa terlontar. Dan kita harus aware untuk menangkap itu. Sekarang itu kan banyak ya media sosial, maksudnya orang kadang tuh lebih jujur di media sosial daripada di ngomong langsung sama orang, nggak berani ya, tapi di ini nulis dia di berandanya itu nulis ini. Itu bisa juga ya dok jadiin ini ya apa namanya satu anggaplah warning gitu bahwa si yang bersangkutan ini sedang bermasalah gitu. Iya, bisa Ya. Betul. Kita juga perlu aware dengan story-story teman-teman kita. Story teman-teman kita. Jangan teman-teman sih lihat story orang. Tapi satu hal, kita jangan ngejudge ya. Jangan ngejudge tuh batasannya kayak apa dok? Ya langsung menuduh gitu. Kamu tuh lebay gitu. Nah, itu yang nggak boleh ya. Boleh dong, kamu ada apa sih yang bisa saya bantu? Boleh dong. Oh enggak kok, aku cuma iseng. Oh ya, nanti kalau ada apa-apa sampaikan ke saya siap membantu. Misalkan ya. Terus misalkan apa ya? Oh ya, jangan lupa menulis surat wasiat, itu juga tanda-tanda loh. Kemudian dia mencari alat-alat, mengumpulkan, tiba-tiba beli tali loh, kita belum buat apa tali kan gitu. Tiba-tiba beli racun tikus misalnya, kita belum buat apa. Ini ada beberapa yang komen suaranya kurang keras dok katanya. Oh ya. Iya. Oke, maaf.
Oke, kita lanjut dokter nih. Jika menemui orang-orang yang seperti tadi dokter bilang, dokter sampaikan itu sudah ada kelihatan sign-nya, sudah kelihatan dia itu secara verbal mengungkapkan apa kalimat-kalimat yang menjurus ke sana gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih dok sebagai orang yang mungkin orang dekat keluarga kita atau ini tadi sudah disebutkan satu, kita nggak boleh judgmental kayak gitu ya. Kita harus apa yang bisa dilakukan dok? Gak boleh seperti itu. Iya, utamanya adalah ajak ngobrol sesuai dengan tema kita, ngobrolin bunuh diri siapa takut gitu ya. Oke. Ajak ngobrol, kita menangkap bahwa mungkin ada orang-orang di sekitar kita itu yang nampaknya mengarah ke sana. Ya, kita lakukan komunikasi yang efektif kepada mereka. Artinya kita coba mendekati ya. Tapi kita juga harus tahu diri ya. Di saat mereka mungkin tidak mau didekati ya sudah. Kita jangan terlalu maksa juga. Tapi paling tidak kita sampaikan, oh mungkin kamu sekarang belum membutuhkan saya. Kamu mungkin masih belum mau bicara. It's okay. Tapi nanti kalau kamu merasa kamu perlu berbicara, ada saya. Saya siap membantu. Kamu bisa menghubungi saya kapanpun juga. Itulah sahabat atau teman yang sebenarnya. Ya, jangan kemudian mengatakan, ah kamu tuh kurang iman, kurang ibadah kamu. Banyak itu dok, kata-kata seperti itu kayaknya familiar. Iya. Mereka nggak kepingin loh seperti itu ya. Jangan kemudian dijudge kurang iman. Belum tentu yang ngomong kamu tuh kurang iman, imannya juga lebih tebal dari dia. Belum tentu juga. Jangan kita ngejudge begitu. Kadang kata-kata yang tidak menurut saya itu sudah ini ya kasar gitu loh dok. Kalau jangankan digituin gitu, diginiin, coba ditingkatkan itu baca Al-Qur'annya gitu aja sudah. Ya kan nggak enak itu di seperti itu. Karena orang-orang dengan kondisi seperti itu juga ada permasalahan di dalam otaknya. Jadi ada area tertentu di otak yang namanya prefrontal cortex, letaknya di depan itu, yang berfungsi untuk berpikir secara logis, berfungsi untuk menimbang-nimbang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sedang mengalami masalah, dia off, dia tidak aktif. Nah, sehingga kalau kita ajak ngomong gitu agak susah masuknya. Nah, kemudian yang lebih aktif adalah sistem limbik dan amigdalanya. Jadi perasaan yang lebih aktif. Oleh karena itu komunikasi kepada orang-orang seperti itu juga ada caranya. Oke, apa aja dong itu menarik sekali. Bukan seperti menceramahi, bukan. Nah, ternyata dengan orang-orang dalam kondisi itu ternyata yang lebih bagus itu adalah komunikasi nonverbal. Artinya bukan bicara bahasa isyarat ya. Cuman kita menggunakan bahasa nonverbal itu lebih masuk 50% daripada kita cuma ngomong terus itu. Gimana sih maksudnya bahasa nonverbal? Misalkan kita melihat teman kita sedih, kita cukup duduk di sebelahnya diam. Gitu ya. Mungkin bahasanya cuma kamu kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Udah duduk di depannya, diam. Atau distraksi ngajak ngapain gitu ya dok? Ya, tapi tentunya orang nggak seperti itu males ya. Ngapain ya? Nah, kita harus menunjukkan empati. Kamu lagi ini ya, lagi sedih ya. Apa kamu butuh teman untuk berbicara? Atau kalau memang belum, boleh begitu. Kalau memang belum, jangan dipaksa. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian bahasa tubuh kita itu juga, gestur tubuh kita itu juga harus menunjukkan bahwa memang kita mau menolong dengan jujur gitu loh. Bukan pura-pura. Gitu. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita ikhlas, tulus mau membantu dia. Kemudian intonasi atau nada bicara kita juga harus diatur. Jadi orang-orang dengan seperti itu lebih bisa menerima bahasa tubuh, bahasa nonverbal daripada omongan verbal. Saya itu tadi otaknya lagi off. yang otak itu ya, prefrontal cortex tadi. Gitu. Jadi
lebih efektif dengan bahasa nonverbal ya dok. Kalau diserapnya ke yang bersangkutan itu. dengan menunjukkan empati. Iya. Heeh. Dan jangan lupa juga pasien-pasien atau orang-orang dengan kondisi depresi itu tadi, mereka mengalami distorsi kognitif namanya. Oke, apa itu dok? Jadi apa ya, kognitifnya mengalami perubahan distorsi yang mengarah dalam memaknai sesuatu itu berubah. Lebih ke arah yang jelek. Contohnya begini, ada yang namanya generalisasi. Distorsi kognitif itu macam-macam ya. Ada generalisasi, ada labeling, ada jumping conclusion, ada apa lagi ya, tunnel of vision. Jadi apa itu? Dia menggeneralisasi sesuatu seperti yang dialami, misalkan ternyata semua laki-laki itu jahat. Oke. Itu distorsi kognitif. Kemudian atau mungkin menyampaikan apa ya, aku ini nggak bisa apa-apa, melabeling dirinya. Aku ini orang bodoh, aku ini nggak mampu. Aku itu loh ini cuman remahan rengginang. Aduh, aku harus merubah lagi statement itu. Kalau lagi ada banyak ini siapa sih aku gitu. Iya dok, itu termasuk nggak boleh dok. Terus ya kalau itu enggak, itu menurunkan apa namanya, tapi menaikkan gengsi gitu. Strategi itu. Iya strategi. Terus hitam putih juga. Jadi segala sesuatunya itu baik atau buruk, enggak ada abu-abu. Jadi segala sesuatunya itu saklek gitu ya? Itu biasanya. Karena karakter-karakter orang seperti itu, mereka itu orangnya ambivalen, rigid, sama impulsif. Jadi mereka selalu ragu-ragu, rigid kaku, susah ini, sama impulsifnya tinggi. Oke. Sampai segitunya ya dok ya? Iya. Oke. Nah, tadi dokter jelaskan ya bahwa kalau bagaimana kita merespon orang-orang yang memang punya potensi itu gitu. Nah, kapan sih kita harus secara sigap untuk mengajak mereka untuk konsul gitu dok ke profesional ataupun mungkin disampaikan ke orang-orang dekat mereka kayak gitu. Kewaspadaan itu tuh harus betul-betul kita perhatikan itu kapan gitu dok. Jangan sampai pas loss kita sebenarnya sudah kenal nih, oh ini punya potensi itu, tapi karena respon kita lambat jadi terlambat untuk penanganannya itu kan nggak bagus juga dok. Jangan pernah meremehkan ide bunuh diri. Nah, artinya walaupun itu hanya sekedar baru ide yang merupakan omongan-omongan tadi. Nah itu kita dekati dulu. Bagaimana sampai sejauh apa hanya sekedar ngomong bercanda tanpa perasaan. Ada ya seperti itu, atau memang dia hidden message di situ. Nah, kalau memang kita menangkap ada sesuatu nih anak nih, ya kita ajaklah secepat mungkin lebih baik, sedini mungkin lebih baik. Karena tentunya profesional lebih baik untuk mengenangani hal seperti ini daripada kita. Cuman kita berikan support. Yang penting adalah social support itu di situ. Yang penting kita memberikan dukungan kepada dia, memahami, menunjukkan bahwa kita empati, menunjukkan bahwa kita peduli loh, gitu loh. Intinya di situ, kita peduli loh. Jangan lupa ya, kita ngomongin juga untuk cara-cara bunuh diri itu ya, perlu kita tahu juga ya kan, supaya kita bisa menangkap itu tadi dengan look tadi kita bisa menangkap, oh ini dia ada ide bunuh diri nih gitu ya. Jadi ada cara-cara itu, ada micro suicide, max suicide, sama macro suicide. Micro suicide itu nggak kelihatan ya. Contohnya apa? Pelan-pelan. Contohnya apa? Dia nggak mau makan, penelantaran diri. Nggak mau makan, menelantarkan dirinya. Itu termasuk ide bunuh diri yang pelan-pelan tadi ya, kecil ya. Tapi itu ada tujuan loh, dia nggak mau makan itu gitu. Terus yang lebih ini lagi max suicide, yang terselubung. Kayak apa dok? Ngebut-ngebutan, tiba-tiba dia keluar naik motor dengan ini keras ini itu, atau melakukan hal-hal yang berisiko tinggi. Itu juga kita perlu aware ya. Tentunya bedakan dengan orang-orang yang memang
suka tantangan gitu kali ya, gitu. Iya, Jangan iya. sepele. Tapi kalau orang yang biasanya nggak begitu, tiba-tiba melakukan itu gitu loh. Oke, Ya. terselubung ya. Betul. Terus kemudian terakhir yang makro itu yang benar-benar complete suicide ya, artinya dia benar-benar Ekstrim gitu ya? ekstrim merencanakan. Itu kita harus juga bisa waspada akan itu. Termasuk apa itu? Menulis surat wasiat, kemudian berpesan ke Oh, itu yang marak sekarang ini kayak gitu ya, Dok? Iya, terang-terangan kayak gitu ya. pesan ke teman-temannya, meninggalkan tanda-tanda yang bahwa dia ingin menghilang gitu kan, wah ingin tidak ada di dunia ini lah. Oke. Gitu Mbak Nurul. Tapi sebetulnya dokter itu kalau ide bunuh diri itu kan bukan sesuatu hal yang apa istilahnya ya, yang muncul tiba-tiba gitu kan dok. Bisa jadi itu sebuah akumulasi dari permasalahan seseorang yang lama ya, akumulasi berarti dipendam-pendam terus, ditumpuk-tumpuk, nggak nemu solusi kayak gitu ya dok. Nah, boleh nggak dijelaskan nih bagaimana sih sebetulnya apa yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk katakan orang kayak gitu kan under pressure ya, perasaannya itu stres ya, jadi stres menghadapi sebuah persoalan gitu. Boleh nggak di-spill dok bagaimana cara mengelola stres yang efektif itu seperti apa agar supaya kita itu nggak sampai muncul ada ide bunuh diri gitu loh dokter. Iya, oke ya, sekali lagi ya, tujuan orang melakukan bunuh diri itu apa sih kira-kira Mbak Nurul? Maybe ya. Kalau dalam agama kita kan justisi nggak diperbolehkan ya dok, tapi tujuannya agar selesai masalahnya. Maybe ya secara ini. Betul, adalah Agar tujuan selesai masalahnya. orang bunuh diri itu adalah menghilangkan rasa nyeri jiwa atau nyeri emosional yang ada pada dirinya. Oke. Ya, tujuan dia bunuh diri adalah menghilangkan rasa nyeri emosional yang ada pada dirinya. Dengan beban yang bertumpuk-tumpuk yang sampean katakan tadi, dengan masalah yang bertubi-tubi yang nggak henti-hentinya, dia ingin menghilangkan itu semua, atau mungkin apa yang keluar dari masalah gitu. Keluar dari masalah. Keluar dari masalah itu tujuannya. Sehingga ya perlu untuk mengelola stres itu memang penting Mbak Nurul. Ya, mengelola stres tentunya banyak ya cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah berani mengutarakan atau menyampaikan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman ya ke siapapun. Iya, jangan todusen ya dok, todusen. Apa bahasa Maduranya? Iya, karena memang pada penelitian pun kebanyakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu pada mereka-mereka yang tertutup, memendam masalah, gitu ya. Jadi tidak apa-apa, kita belajar untuk menyampaikan dengan cara yang baik apa yang kita Mic-nya rasa. bermasalah lagi nih dok, sebentar dok. Oh, iya. Mungkin bisa dinaikkan ke atas dok, punya dokter. Lebih ke atas lagi. Oke. Sudah bisa didengar ya? Diketikkan aja di situ. Apakah sudah bisa didengar itu? Monggo dok. Iya, sampai malam. Oh ya, apa tadi? Mengelola stres. Iya, mengelola stres. Oke, mengelola stres. Itu tadi ya, belajar mengekspresikan atau mengutarakan perasaan yang kurang nyaman. Terus yang kedua, olahraga itu penting. Ya, Oke. olahraga itu penting. Untuk diri saya sendiri ya. Sesibuk-sibuk kita itu ya sempatkan olahraga. Karena dengan berolahraga mengeluarkan hormon endorfin. Oke. Hormon yang membuat kita rileks, membuat kita kehilangan nyeri-nyeri secara fisik ya. Olahraga bagus ya dok ternyata. Iya. Bukan minum. Bagus mana sih sebenarnya kalau kita relaksasi dengan berekreasi itu beda. Salah satunya itu sama aja. Termasuk menyalurkan hobi. Ya. Kemudian apalagi ya, lifestyle, healthy lifestyle, makan makanan yang yang bergizi ya, yang bervitamin, yang membuat kita segar, bukan yang membuat kita semakin lemah gitu ya. Lagi sudah tahu semua lah makanan sehat seperti apa. Iya. Ya itu antara tidur cukup jangan lupa. Kalau nggak bisa tidur ya harus segera ke profesional karena tidur itu sangat-sangat mempengaruhi banyak faktor, termasuk penyakit-penyakit fisik bisa muncul semua.
Oke. Belum kedengeran? Udah. Ya antara lain itu Terima ya. kasih ini Mengelola Bapak stres. Oreng Sabiasa akun ini ya sudah mengingatkan. Terima kasih Pak. Oke, sebetulnya bahasan bunuh diri itu Dok, kalau saya melihat di masyarakat kita ya Dok, sebetulnya saya dari Jawa, jadi kalau ngomong kayak gitu tuh masih dianggap tabu ya. Ngomong apa sih gitu? Ngomong apa sih? Apa namanya, justru tidak direspon dengan kebutuhan dia untuk didengarkan, itu nggak dapat gitu. Sudah dijudge dari awal bahwa ngomong asas sih nggak elok kayak gitu. Nah kayak gitu ya, itu mungkin yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat untuk mengubah narasi-narasi kayak gitu tuh, dirubah dengan narasi yang baik sehingga orang dengan ide-ide itu merasa diperhatikan oleh kita ya, didukung oleh kita, tidak jatuh pada kegiatan yang nggak bagus itu. Oke dokter, kita kayaknya udah jam berapa ya? Kurang 10 menit nih dok. Iya. Mungkin di akhir-akhir sesi ini boleh disampaikan nih pesan-pesan sehatnya di episode kali ini. Pesan-pesan sehat ya. Iya. Mungkin saya boleh minum dulu ya. Monggo dok, monggo. Oke, sambil menunggu Dokter Indri, Bapak Ibu sahabat Smart boleh untuk menuliskan pertanyaan di sini karena ada doorpress menarik untuk untuk Anda semuanya yang bertanya. Boleh diketikkan di kolom komentar supaya nanti bisa ditanggapi oleh dokter. Jadi sekali lagi bahwa bunuh diri itu bukan sesuatu hal yang tabu untuk dibicarakan ya sahabat Smart. Mulai dari saat ini tolong gitu, jadi tolong dirubah mindsetnya bahwa ide-ide itu nggak bagus untuk disampaikan. Sampaikan kalau kita ada masalah, jadi kita bisa memberikan support yang tepat kepada orang-orang yang memang membutuhkan ini. Jangan ragu-ragu untuk jadi mengapa kami itu mengangkat tema bahwa siapa takut ya ngomongin bunuh diri itu. Ngomongkan saja, kita berharap dengan bisa mengkomunikasikan ini dengan orang lain kita akan menemukan solusi itu. Dan sebagai orang-orang yang sehat ya, sehat di sekitar kita harus aware ya, harus meningkatkan kesadaran kita untuk memberikan support yang tepat kepada orang-orang yang bermasalah ini. Jadi memang everybody semua berjuang sendiri-sendiri ya dok ya. Iya. Berjuang sendiri. Sedang semuanya masing-masing saya kira berjuang dengan keheningannya sendiri-sendiri ya. Cuman tadi ada yang mampu punya ambang batas kemampuan menyelesaikannya dan beradaptasi sendiri. Kemudian ada yang memang membutuhkan pertolongan dari pihak lainnya. Oleh karena itu kita perlu support. Support itu penting. Ya. Iya. Support system itu penting. Oke. Oke, tidak ada yang bertanya? Sudah dok. Mungkin closing statement tadi aja dok, pesan-pesan saya Iya. di episode kita kali ini. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah hal berani yang pernah dilakukan seseorang adalah melanjutkan hidup. Oh itu hal berani ya? Ketika ada keinginan untuk mati. Oke, melanjutkan hidup. Ketika ada keinginan untuk mati. Itu prestasi ya dok? Kemudian meminta bantuan bukanlah sebuah tanda kelemahan, tapi itu adalah suatu bentuk kita masih memiliki kekuatan. Oke. Nah, jadi jangan Cocok banget. menganggap kalau kita cari bantuan itu kita lemah. Dan yang terakhir, jangan biarkan tersandung di tengah jalan. Itu adalah sebuah akhir dari perjalanan. Oke. Bangkit. Dan lanjutkan perjalanan kita sampai akhir. Oke, Jangan luar biasa tersandung, quote-nya. Oke. Jadi Oke. itu ini ya, apa namanya? Mantap dok.
Iya, bagus sekali dokter yang disampaikan dokter, tepat sekali. Itu kadang memang banyak yang berpikir pendek ya, banyak yang berpikir pendek. Kalau sudah jatuh ya mau bangkit itu apa namanya, susah kadang-kadang ya. Terus kalau di budaya timur itu kan kadang meminta bantuan itu menunjukkan kelemahan kita. Ada masih yang punya stigma kayak gitu itu kalau yang dokter sampaikan tadi memang harus kita apa ya, kita eliminir ya dok kalau bisa ya, appreciate ourselves itu penting. Betul. Dan juga supaya kita tidak sampai jatuh pada keadaan depresi dan berakhir pada ide bunuh diri tadi. Dan kepedulian kita itu bisa menolong orang lain. Oke, kepedulian ya, saya garis bawahi bahwa kita sangat penting memiliki sifat peduli kepada lingkungan sekitar ya dok ya, karena tanggung jawab ini bahwa bunuh diri itu kasus permasalahan sosial, bukan lagi permasalahan personal saja. Betul. Jadi kesadaran orang-orang di sekitar kita dan sebagai bagian dari masyarakat harus sadar akan hal itu dan perlu memberikan dukungan kepada orang-orang yang memang membutuhkannya. Saya kira untuk mendetek itu tuh bukan sesuatu yang sulit ya dok, di zaman kayak gini tuh media sosial sudah ini alat komunikasi semakin canggih. Alat komunikasi semakin canggih. Jadi silakan Bapak Ibu ya, kami sangat berharap betul bahwa kasus bunuh diri ini tidak semakin tinggi angkanya ya. Kalau kita lihat di Pamekasan beberapa hari terakhir, beberapa ini di 2024 aja ada beberapa ya dok ya yang pakai apa namanya, apa sih, tali ya, pakai suicide dengan cara yang ketiga tadi apa namanya dok, makro suicide. Kalau berhasil nggak apa-apa. Kalau nggak berhasil, loh iya cacat. Ya pernah saya dapat itu. Oke. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi berikutnya ya, dan kita berharap bahwa kita bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang sehingga tidak jatuh pada kasus bunuh diri. Tentu saja sahabat Smart, ini bukan hanya peran tenaga kesehatan saja ya dok, atau fasilitas kesehatan, perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus bunuh diri supaya tidak ada lagi di berikutnya gitu. Mungkin itu saja perbincangan kita di siang hari ini. Perbincangannya sungguh sangat santai dan saya sangat bahagia sekali karena dokternya sabar nih, suaranya lembut sekali sampai suaranya terdengarnya ini nih agak jauh ini diterima oleh netizen kita. Iya, maaf ya, padahal biasanya teriak-teriak gitu. Baik, sahabat Smart, terima kasih sudah join pada kesempatan siang hari ini. Bagi Anda yang belum sempat mengikuti perbincangan kita di siang hari ini, boleh nanti kami akan reshare ulang di akun media sosial RSUD ya, jangan lupa RSUD Slamet Martodirjo. Yang belum follow silahkan follow, ada akun Facebook, ada Instagram, ada TikTok, dan juga ada YouTube. Biasanya nanti akan kita tampilkan atau kita tayangkan kembali di YouTube, jadi silahkan disimak nanti perbincangan kita pada siang hari ini yang siang hari ini belum menyimak. Baik, terima kasih. Salam sehat ya dok, salam sehat jiwa kayaknya. Iya, sehat jiwa. Oke, salam sehat jiwa Bapak Ibu sahabat Smart, sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat jasmani dan rohani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.